Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang akuntansi. Nah, apa aja sih yang bakal kita bahas? Yang pertama ada pengertian akuntansi. Yang kedua ada bidang spesialisasi akuntansi. Yang ketiga ada nama-nama akun. Yang keempat pemakai informasi akuntansi. Dan yang terakhir kegunaan akuntansi. Nah, akuntansi itu apa sih? Secara umum, akuntansi merupakan proses mencatat, meringkas, mengklarifikasi, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya. Akuntansi yaitu suatu proses kegiatan pencatatan, pengelompokan, peringkasan, pelaporan, penginterpretasian suatu kegiatan keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Nah, biasanya akuntansi ini tuh dalam satu periode atau dalam 12 bulan. Di sini ada bidang spesialisasi akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan yang tujuan utamanya mengolah data keuangan menjadi laporan keuangan untuk diinformasikan terutama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Yang kedua, ada akuntansi manajemen. Bidang akuntansi yang bertujuan untuk menyediakan informasi untuk pihak manajemen perusahaan, untuk mendukung operasi sehari-hari dan untuk membuat perencanaan dan kebijakan untuk masa yang akan datang. Tugas akuntansi manajemen ini menemukan alternatif tindakan dan membantu memilih alternatif terbaik. Yang ketiga, ada akuntansi pemeriksaan. Bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan terhadap catatan-catatan akuntansi dan pendukung laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapat mengenai kelayakan dan keandalan laporan keuangan tersebut. Yang keempat, akuntansi biaya. Bidang akuntansi yang tujuan utamanya menyiapkan data yang diperlukan untuk penetapan dan pengendalian biaya. Yang kelima, akuntansi perpajakan. Bidang akuntansi yang tujuan utamanya menyiapkan laporan yang diperlukan untuk penetapan pajak. Tugas akuntansi pajak ini membantu dalam merencanakan pajak dan penyusunan surat pemberitahuan pajak atau SPT. Akuntansi pajak ini juga membantu bisnis untuk mengetahui pajak penghasilan dan pajak lainnya dan bagaimana secara legal mengurangi jumlah pajak terutang mereka. Yang keenam, ada akuntansi anggaran. Bidang akuntansi yang tujuan utamanya menyusun rencana keuangan untuk periode tertentu di masa yang akan datang dan membandingkan hasil operasi dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, ada akuntansi pemerintahan. Disebut juga government accounting, yaitu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan data keuangan yang terjadi pada badan-badan pemerintah. Yang kedelapan, ada sistem akuntansi. Sistem akuntansi disebut juga accounting system, yaitu akuntansi yang mengkhususkan pada penetapan prosedur dan pengendalian data keuangan, sehingga proses pencatatan akuntansi dapat berjalan dengan cepat, efektif, dan efisien. Selanjutnya ada nama-nama akun.
Nama-nama akun yang pertama terdiri dari aset. Aset ini dibagi menjadi dua. Ada aset lancar atau current asset dan aset tetap atau fixed asset. Yang pertama di sini akan dibahas aset lancar. Aset lancar tersebut terdiri dari kas, yang berarti uang tunai yang disimpan di brankas atau di kantor maupun simpanan di bank yang berbentuk giro atau simpanan lain yang dapat diambil setiap saat. Yang kedua, ada deposito bank. Deposito bank atau deposito berjangka time deposit yaitu simpanan pada bank yang berbentuk deposito yang dapat diambil pada waktu-waktu tertentu. Misalnya 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Yang ketiga ada surat berharga. Surat berharga atau marketable security adalah saham dan obligasi perusahaan lain yang segera dapat diuangkan atau dijual ke bursa efek. Tujuan pemilikannya adalah untuk memanfaatkan kelebihan uang kas atau idle money. Yang keempat, ada piutang usaha. Piutang usaha atau account receivable yaitu hak untuk menagih kepada pihak lain karena sebelumnya perusahaan telah memberikan pinjaman atau menjual barang atau jasa secara kredit kepada pihak lain. Yang kelima, piutang wesel atau wesel tagih, notes receivable, yaitu surat perintah yang ditujukan kepada seseorang atau badan tertentu untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditentukan. 6. Persediaan barang dagang. Biasa disebut merchandise inventory, yaitu persediaan barang dagang yang siap dijual. Yang ketujuh, perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor atau office supplies yaitu perlengkapan yang digunakan untuk kelancaran administrasi perkantoran. Contohnya, kertas HVS, isi stapler, disket, tinta printer, dan lain-lain. Yang kedelapan ada perlengkapan toko. Perlengkapan toko atau store supplies yaitu perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan toko. Contohnya, kantong plastik dan sebagainya. Yang kesembilan ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka atau prepaid expense yaitu beban yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum menjadi kewajiban atau belum digunakan. Contohnya, asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance, sewa dibayar di muka atau prepaid rent. Yang terakhir ada pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang harus diterima atau piutang pendapatan accrued revenue yaitu pendapatan yang sudah diperhitungkan atau sudah menjadi hak tetapi belum diterima pembayarannya. Contohnya bunga yang akan diterima dan piutang sewa. Nah, di sini ada aset tetap atau fixed asset. Aset tetap atau fixed asset adalah kekayaan perusahaan yang pemakaiannya dalam waktu lama, lebih dari 1 tahun periode akuntansi. Digunakan dalam kegiatan normal perusahaan serta mempunyai nilai material. Nah, contohnya ada tanah, gedung, atau bangunan, mesin-mesin, kendaraan, peralatan kantor, dan peralatan toko, dan peralatan kantor. Nah, selanjutnya ada pemakai informasi akuntansi. Di sini pemakai informasi akuntansi terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pihak internal, yang kedua ada pihak eksternal. Nah, pihak internal ini manajer atau pimpinan, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan perusahaan.
Pemimpin perusahaan memerlukan informasi akuntansi sebagai dasar untuk membuat perencanaan, menentukan kebijakan untuk masa depan yang akan datang, serta mengadakan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan yang dikelolanya, dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapainya. Pihak eksternal terdiri dari pemilik perusahaan atau investor. Nah, investor ini memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui posisi keuangan, perkembangan perusahaan, prospek usaha, dan untuk menilai keberhasilan manajemen dalam pengelola perusahaan. Yang kedua ada calon investor. Sebelum menanamkan modalnya, calon investor ini harus memilih perusahaan mana yang dapat memberikan keuntungan maksimum. Calon investor tersebut memerlukan data akuntansi untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau bisa disebut kemampuan menghasilkan laba dan prospek usaha perusahaan. Nah, yang ketiga ada kreditor atau calon kreditor. Kreditor ini lembaga-lembaga keuangan seperti bank dan lembaga keuangan bukan bank, seperti pemasok atau leverancier, yang melakukan penjualan secara kredit kepada perusahaan. Mereka memerlukan informasi keuangan untuk dapat mengetahui posisi dan prospek keuangan perusahaan. Keadaan likuiditas. Nah, likuiditas ini apa sih? Likuiditas ini kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman apabila mengalami kebangkrutan, dan solvabilitas perusahaan sehingga risiko kredit macet dapat dikurangi. Kredit macet itu maksudnya pengembalian cicilan tidak lancar. Nah, yang keempat ada pemerintah. Pemerintah memerlukan informasi akuntansi untuk perhitungan pajak. Yang terakhir ada karyawan. Karyawan dapat mengetahui prospek perusahaan untuk masa yang akan datang yang berkaitan langsung dengan kesejahteraannya. Kegunaan akuntansi. Untuk pihak internal dan untuk pihak eksternal. Untuk pihak internal, yang pertama mendapat informasi. Yang kedua untuk mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya, semua pencatatan terhadap semua transaksi dan kejadian pada akhir periode, disusun laporan untuk disampaikan kepada pemilik atau pihak eksternal. Yang ketiga ada pengendalian perusahaan. Yang keempat menyusun perencanaan. Yang kelima mengetahui perkembangan perusahaan. Pihak eksternal. Pihak eksternal ini sebagai alat bantu untuk mengambil keputusan ekonomi bagi pihak yang memerlukan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.